daerah Fatahila. Ini dulunya daerahnya apa namanya, Raden Patah gitu. Kemudian hadirin sekalian, pada saat itu dibikinlah juga Masjid Demak. Masya Allah, Masjid Demak itu bentuknya lebih hebat lagi, lebih hebat, dan Masya Allah kalau kita lihat lebih antik lagi. Sampai udah pernah ke sana? Harus lihat, itu lebih hebat lagi Pak. Pertama yang saya itu lihat, pertama mimbarnya. Mimbar itu dibikin sejak zaman Raden Patah. Raden Patah itu meninggalnya disinyalir tahun 1568. Itu sudah ada sampai hari ini. Subhanallah, di makam kotor di kita saja, dan kayunya bukan kayu jati, bahkan kayu besi. Sehingga ini ukurannya juga Masya Allah. Ternyata kenapa? Karena bahwa itu sudah pinter semua, terutama yang belajar di Jepara. Kenapa rata-rata orang Jepara itu pinter? Mungkin karena dulu ada orang yang dibawa Cengho, namanya Mbah Telingsing. Itu bahasa Cinanya Delingsing. Ya, cuman lidah orang Jawa itu ya udah Lingsing aja udah. Gitu. Orang Jawa itu kan kadang-kadang Arab aja rusak semua. Waktu Muhammad Said dipanggil Mat Said. Terus kemudian Gopuro jadi Gapuro. Makanya setiap masjid kenapa ada Gapuro? Supaya wong sing mlebu masjid diampuni Allah, tandai Gopuro. Asalnya bahasa Arab. Ada lagi zikir di kampung saya dulu namanya zikir ya kayumu ya kayumu. Cari-cari zikir ternyata dari ya hayu ya qayyum. Karena lidah Jawa gak fasih ngomong ya hayu ya qayyum, ya kayuku ya kayumu. Ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Nah kayu kita mana Mbak? Ini hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Cerita setelah meninggalnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, sudah menampakkan kaki Islam wonten Jawa sudah mulai banyak orang yang masuk Islam, terutama pesantrennya Maulana Malik Ibrahim yang sanggup mengkader beberapa banyak dai-dai yang sanggup ditebarkan ke pelosok-pelosok. Dihadirkanlah siapa? Radian Rahman alias Sunan Ampel alias Rahmat Hidayatudin Rahmatullah. Siapa mereka? Siapa dia? Dia adalah dari Campak, turunan Raja Campak, yaitu anaknya Ibrahim Samarkandi. Ibrahim Samarkandi ini disinyalir dari Persia, nikah sama putri Raja Campak, lahirnya Raden Rahman bersama 3 saudaranya. Nomor setunggal Raden Rahman, nomor kali Santri Ali, nomor 3 Abu Hurairah. Loh itu sampai Jawa ya dipanggil bukan Abu Hurairah Pak, Abu Rere. Abu Rere sampai Jawa. Kenapa yang diutus beliau? Ini rahasia Jawa. Karena Raden Rahman ini punya bibit namanya Darawati, dinikah oleh Raja Mojopahit Kertawijaya tadi. Kenapa diutus? Karena dialah nanti yang akan bisa menyeimbangkan dakwah, mendakwai raja. Syukur-syukur lebu Islam ini orang minimal dakwahnya buatan diganggu. Akhirnya datang Gresik bersama 3 mampir dia nonton Kamboja. Sampai ngerti Kamboja? Buatan pohon Kamboja loh ya. Kamboja itu daerah sekitar Vietnam. Kemudian naik kapal sampai daerah Gresik Malik. Jujur tempatipun Raden Maulana Malik Ibrahim. Niku wafat Maulana Malik Ibrahim tahun 1419, Hijriah pun 822 niku wonten nisanipun, tulisanipun jelas. Setelah di sana beliau menuju ke Mojopahit.
Mojopahit niku kotanipun namanya Majalengka. Sampai ngerti lah. Jadi kota Mojopahit niku bukan Mojokerto. Mojokerto itu belum ada. Yang ada dulu adalah Majalengka. Ini menurut serat Darmo Gandul disebutkan dalam buku itu bahwa kerajaan Mojopahit nama kotanya Majalengka. Di sana datanglah disambut dengan sukacita, apalagi bibitnya yang sudah lama kangen nggak ketemu, maka alhamdulillah. Kenapa hanya sekalian datang? Karena tahun-tahun itu juga, maaf, Mojopahit sedang diguyang perang saudara. Sing naminipun perang Paregreg. Nah, sampun pernah kenal Paregreg? Paregreg itu perang antara Raja Blambangan yang dua-duanya turunannya Raja Mojopahit. Yang sebelah timur Blambangan rajanipun namanya Wirabumi, yang sekarang Mojopahit yang Majalengka namanya Wikramawardhana. Itu perang 2 tahun sampai habis-habisan sehingga marak itu Mojopahit merosot ekonominya dan kacau balau. Bahkan akhirnya Wirabumi terbunuh. Yang disimpulkan dalam lakon wayang itu ada yang Damarwulan sama siapa? Mina Jinggo, gitu ya. Sing Mina Jinggo sing wetan apa sing kulon? Menurut Jawa Timur. Wetan apa kulon? Wetan Mina Jinggo diambil kepalanya diserahkan ke Damarwulan. Itu kiasan sebetulnya Wirabumi sama Wikramawardhana. Nah, akhirnya terus merosot. Banyak orang-orang yang sekarang ini kejadian perampokan begal. Akhirnya Sunan Ampel alias Rahmatullah diutus ke Jawa, dimintai bantuan bibitnya untuk membantu membenahi desa-desa, kampung-kampung yang sudah mulai kacau balau. Ternyata, maaf, pamannya yaitu Raja Mojopahit didakwai nggak kena, tidak mau masuk Islam, tapi masya Allah sangat menghormati Islam, sangat menghormati Sunan Ampel. Akhirnya diberikan tanah yang ada di Ampel Dento Surabaya. Ketika itu Israel kurang lebih 300 kakak tinggal di sekitar sana, dan akhirnya mulai dakwah. Itu lewatnya Sunan Ampel itu disinyalir melalui Krian sampai akhirnya terus kemudian sampai Bang Kuning. Makanya di sana ada yang masuk Islam namanya Bang Kuning. Kemudian mendirikan masjid, makanya sampai sekarang masjidnya dinamakan Masjid Masjid apa? Terus lupa nama besok balik. Rahmat. Ya, terus nama. Tinggal mati aja. Rahmat. Ya. Nah, di sana tokoh-tokoh masuk Islam, termasuk Mbak Kuning. Nah, akhirnya sampailah di daerah yang namanya Ampel Dento, dekat daerah pesisir. Karena supaya gampang santri-santri yang dari luar, bahkan santri-santrinya Sunan Ampel itu semangat banyak sekali, ya, dari seluruh Nusantara. Dan yang paling terkenal jelas, bahkan semua anaknya menjadi dai, menjadi wali. Yang pertama Sunan Bonang, yang namanya Maktum Ibrahim. Dikatakan Maktum karena orang terhormat dalam agama Ibrahim untuk mengenang jasa gurunya yaitu Maulana Malik Ibrahim, atau kalau enggak kakeknya namanya Ibrahim. Terus kemudian setelah itu didukung lagi. Ini kalau Sunan Bonang itu sampai wafat Pak boten gak ada garwa, makanya diwastani pun namanya pun Sunan Wadan. Wadan itu boten gak ada istri, boten gak ada turunan. Sunan Wadan. Kemudian murid yang terkenal adalah Sunan Giri, ya,
menikah sama anaknya Raja Menak Sembuyu. Menak Sembuyu itu punya raja terakhir Dambanan. Itu punya anak namanya Dewi Sekar Dadu. Ya, belum ngerti Dewi Sekar Dadu? Ya, ini mau tak dari Dewi Sekar Dadu. Nah, namun hadirin sekalian, setelah menikah, sekalian aja saya ceritain biar nggak lupa. Setelah menikah, di sana dakwah berhasil. Ternyata Patih Bajul Semoro merasa iri karena memang sejak awal dia ingin ngesir anaknya Sinan Menak Sembuyu. Dia pengen nikah. Kenapa? Karena dia anak satu-satunya. Kalau nanti Menak Sembuyu mati, jelas aku sih dari rojo. Kekayaannya saya warisin. Inilah ambisinya Bajul Semoro. Sehingga setelah menikah dengan Maulana Malik Ibrahim, Semoro adu domba, Semoro saling hasut. Akhirnya Syekh Maulana Malik Ibrahim diusir, suruh balik ke Arab. Istrinya sedang hamil 5 bulan, yang tidak lain nanti melahirkan anak yang namanya Raden Paku, yang tidak lain adalah Samudro, Raden Samudro Ainul Yakin, yang disebut dengan Sunan Giri. Dan dia adalah alim. Kenapa? Setelah menyantren di Apel Bentong bersama-sama anaknya Sunan Ampel, mengguru wonten Pasai Malaka, ternyata sampai Mekah. Sampai di Mekah. Bisa sampai Mekah loh. Oh, kan kalah sama harus Sunan dulu padahal pakai perahu getek Pak dulu. Itu padahal dulu transportasi belum senyaman itu bahkan ada di sekalian dari buku yang ditemukan. Makanya di dalam buku saya ini penelitian saya lakukan 10 tahun Pak. Gue gak main-main sampai tinggal motor orang belum saya meneliti 10 tahun ini saya menemukan buku tulisan Sunan Bonang Pak. Ternyata di dalam buku itu rujukannya penulisan itu, daftar pustakanya itu kitab-kitab Arab semua. Dari sini kita simpulkan Sunan Bonang Sunan Giri pintar bahasa Arab. Loh, gak main-main. Apakah belajar di Jawa? Gak mungkin. Ketika itu belum ada yang pintar bahasa Arab. Itu pasti belajarnya di Mekah. Makanya saya lebih menguatkan pendapat seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hamka bahwa Syekh Sunan Bonang sama Sunan Giri benar sampai di Mekah. Dalil utamanya, bukti utamanya, dia pintar bahasa Arab. Kitab-kitab Arab itu bisa dia baca semua. Bahkan rujukan penulisannya itu sangat canggih sekali. Terutama kalau kita baca Primer 1 Sunan Bonang, Primer 2 Sunan Bonang, itu kitab aslinya sampai saat ini tersimpan rapi wonten Museum Leiden, yaitu Belanda. Belanda. Wonten yang ngawi namanya Bloro, entek lo di Bangan Raya. Itu bisa disimpan. Itu terbuat dari tulisan rontal, daun rontal itu, gitu ya. Yang itu buat nulis. Masya Allah. Betul. Akhirnya sekalian di antara murid-muridnya Sunan Ampel adalah Sunan Gunung Jati, juga pernah berguru ke Ampel. Dan tidak kalah pentingnya adalah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini anaknya Bupati Tuban. Nah, ini orang Tuban orang. Turunannya Sunan Kalijogo aja. Anaknya Bupati Tuban, turunan keempat Wilmo Tikto. Ya, yang tidak lain punya anak Raden Sabur. Akhirnya Raden ini turunan Aryo Tejo ini dari Ronggolawe. Ronggolawe ini punya bapak namanya Banyak Wide. Banyak Wide ini dulu pernah bapaknya menjadi menjadi adipati Ponorogo, dan dia pernah menjadi panglima perang kerajaan yang ada di Malang itu, di Singosari. Bahkan akhirnya diangkat untuk menjadi duta besar dan juga menteri luar negerinya. Akhirnya diletakkan di Tuban.
Nah, anak turunnya akhirnya diangkat terus menjadi bupati, yang akhirnya yang ketiga empat masuk Islam. Gadah putra ingkang naminipun Raden Syahid. Raden Syahid disebut juga Sunan Kalijogo. Nama kecilnya Raden Seco, kemudian dinamakan oleh gurunya, ya, guru besarnya yang tidak lain adalah Sunan Ampel, namanya Raden Syahid. Kemudian dia, masya Allah, berdakwah ke masyarakat yang terkenal lagu lir-lir, ya. Dan apa bisa lir-lir, lir-lir, tandure usumilir, tari royo-royo, tak sengguh kemanten anyar, bocah gampang gitu loh, tapi ya cuma pakai sing metu. Untuk pakai sing metu. Akhirnya dodo diro itu maksudnya hati. Di baratnya sarung, memang sarungnya orang Jawa itu masih bedak sono sini, hatinya masih baru saja masuk Islam. Dondo mono rumah tono kanggo sebok mengko sore yo didondomi di rumah kanggo dakwah. Penek no blending kui lunyu yo penek kanggo tombo dodo diro. Maksudnya rukun Islam memang sulit. Dari wong Islam sing tekun iku sulit. Lunyu mlebu masjid subuh-subuh lunyu. Ya itu dilakoni. Ya, nek wis sugih duwe-duit bayar zakat ya sulit karena iman-iman wong aku sing golek kok sing enak kono. Boleh naik itu jangan saya kasihkan ya kudu ler tandure usumilir tani royo tak sedo temanten anyar cahangon penek no blebeng kui lunyu yo penek kanggo tombo dodo diro kumitir bedah ing pinggir. Lanjutin sendiri. Itu maksudnya mereka supaya bangkit. Sudah gak zamannya. Sejak zaman Sunan Kalijogo orang kurang sholat. Sejak zaman Sunan Kalijogo wis ora zamane wong kupelit orang keluarkan zakat karena sudah disuruh naik lunyu yo benekan terus dikejar karena itu memang pokoknya Islam, karena itu rukun Islam, karena bojo ibli beri kono limo sadar, sholat, poso, zakat, sama haji. Apalagi sudah mampu pergi haji, ya. Alhamdulillah, karena itu rukun Islam. Coba bayangkan kalau Sunan Bonang aja sudah pergi haji, padahal perahunya itu pulang pergi Pak, itu bisa 2 tahun. Itu haji mereka dulu paling cepat setahun, berangkat 6 bulan, pulang 6 bulan coba. Sekarang alhamdulillah 40 hari. Nah ini harus dijalankan karena itu kewajiban Islam. Nah itu saja yang dirahmati oleh Allah.
Kemudian sekarang ada beberapa sunnah, ada beberapa wali. Di dalam proses dakwahnya kita ingin kasih beberapa penjelasan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tadi mengetahui Syekh Maulana Malik Ibrahim, itu masya Allah dakwahnya sangat santun, akhlaknya ditonjolkan, mereka mengutamakan suluk dan juga tampilan sulak bobo. Masyarakat didekati, dikasih wejangan-wejangan yang simpel, sederhana. Bahkan yang sekalian di sini ada beberapa wejangan Maulana Malik Ibrahim. Coba saya bacakan dari ini asli, Pak. Ini asli. Bahkan wejangan ini tertulis di daun luntal atau luntar yang ditemukan di daerah Italia, kemudian diterjemahkan orang ahli sastra Jawa Sanskerta, bukan orang Jawa, bukan orang Klaten, Pati, Solo, tapi orang Belanda. Namanya Profesor Dr. Drewes. Namanya Profesor Dr. Drewes. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Hasnan Wahyudi. Nih, di antaranya wejangan pertama, menyesali sedalam-dalamnya tindakan yang salah yang telah dikerjakan dan bertobat. Jadi anoso anebatan anebataken lampah kang karuhun kang tanpa gawe kang tanpa yekti lawan arep amlihaken arbaning wong kinayo, maksudnya orang yang dianiaya. Sehingga di sini diterjemahkan menyesali sedalam-dalamnya tindakan yang salah yang telah dikerjakan dan bertaubat karena ia telah bermanfaat dan tidak baik dan berniat mengembalikan harta orang yang telah diambil secara tidak sah. Ini pesan karena misalnya pada akhirnya hak milik siapapun Pak itu nanti akan ditanya oleh Allah. Sekecil-kecilnya sering kula umpamakan itu dulu kalau zaman sekolah SMA atau SMP suka-suka dan maji dari 5 ngaku siji. Itu ditakoni kalian waktu tanglut itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yudha'an, jiwa seorang mukmin itu tergadai oleh utangnya sampai dibayar. Di sini karena tidak bermanfaat dan tidak baik dan berniat mengembalikan harta orang yang telah diambil secara tidak sah. Jika tidak mungkin mengembalikan maka dengan meminta kerelaan. Nah itu makanya nek jenengan itu memanfaatkan pelumputan, maaf-maafan itu sing jelas. Jangan ngomong Pak ngapunten maaf lahir lan batos, lahir batin maksudnya. Tapi harus dijelaskan kesalahan ini. Datang umpamanya, Assalamualaikum Pak Haji, mohon maaf ngapunten lahir batin. Terawih ingkang kaping 5 niku sandal jenengan kan hilang. Niku kula sing mundut Pak Haji. Insyaallah sandal sing terbang gitu. Mau sampai atau dikit. Nah itu ngomong. Lah kalau sekarang mohon maaf lahir batin, batinnya apa? Ini jelas no. Itu. Ini namanya minta kerelaan. Karena yang disakiti hatinya itu akan bersikap baik jika dimintai kerelaan. Niki ajaripun sunnah Maulana Malik Ibrahim. Nomor kali arep terkenal ilmu sakadari andika den lampahaken. Berjuang keras sejauh dapat dilakukan setelah mengetahui ilmu. Nek wis duwe ilmu diamalno sak kuat-kuate, sak mampu-mampune. Insyaallah fattaqullaha masata'tu, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuanmu. Niki pesene sinten Maulana Malik Ibrahim. Nomor 3, tanpati anu ucap-ucap tan sing sepi
Natioso anebut ing pangeran, tidak akan berkata apapun kecuali sangat perlu, serta tidak henti-hentinya menyebut nama Allah. Ini anebut ing pangeran, istighfar. Niki kados ulingipun Al Hasanul Basri Pak. Al Hasanul Basri niku ngendika, beliau mengatakan perbanyaklah istighfar karena kamu tidak tahu pengampunan itu jatuh di mana. Jenengan wonten sawah, monggo istighfar. Astagfirullah, tapi pun kencang-kencang dikirane wong gendeng kok malah. Iki wong stres apa ngomel terus. Ya. Baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, masyaallah. Allah, jenengan sakit saniki lagi nyantai, nopo saniki sampean mantus panganan sapi saged. Astagfirullah, astagfirullah. Niku mboten butuh waktu gur namung setunggal detik kok. Astagfirullah coba jenengan mboten percados mun jam hitung astagfirullah niku 1 menit ya 1 detik. Terus ingat, terutama nomor 1 inggih menika sembahyang salat niku sampun suwe kangge mengingat, kangge kepilih. Makanya Allah Subhanahu wa taala ngendika fala dzikrullahi akbar, sesungguhnya zikir ingkang paling agung adalah salat. Wala dzikrullahi akbar, ingat kepada Allah pada waktu salat itu paling besar. Niku salat niku contoh Pak. Salat niku zuhur sak antawis istirahat monggo sampun maam dahar siang salat petang rakaat lho enak wudu adem salat nyentuh tekel iku rasane mah jelek lho enak kok ora ana wong sing salat niku kliru. Soale salat niku kebutuhane rohani, salat itu panganane ati, salat itu kebutuhane manusia yang urip supados celak kalian Allah Subhanahu wa taala, boten atur kalian Allah Subhanahu wa taala, terutama kangge kepilih. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mengingatkan manusia dari kejahatan dan kemungkaran. Nah itu nek salat terus insyaallah boten sempat nem perbuatan Allah Pak. Saat ini sampai bar sholat zuhur mau mulai nopo pamani judi baru nonton meja wis asar. Wis baru pokok tese Mas ya bar rampung asar ya kan gitu. Habis ajar baru ngadu wayang menculok. Dua tadi sampai maghrib. Ya wis enggak sempat habis maghrib wis peteng. Habis maghrib isya insyaallah diingatkan terus, lupa zuhur diingetin asar, lupa asar diingetin maghrib, lupa maghrib diingetin isya. Enak sholat niku. Kan sholat niku mboten susah Pak. Sampai coba rukuk ana sing ora iso rukuk ora enak kecuali rukuk itu ke belakang. Sujudnya koprol. Enggak ada rukuk sujud niku enak. Dan subhanallah Pak, dari sekian hewan, dari sekian makhluk, anggota tubuh ingkang sakit sholat niku memang menungso tok. Coba sampean jajal wedhus sampean suruh sholat, ora iso. Makane bener tugas si wedhus itu mung kanggo sembelihan daging di mana bar mangan sholat itu loh. Nek sampean bar mangan daging wedhus ora sholat, kira-kira nek wedhus ngomong piye Pak? Mas, manusia jenengan sing tak sebelah yo, aku sing sholat ya.